Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang monetisasi data, yaitu bagaimana di dalam big data, data itu bisa kita konversi ke dalam nilai moneter ya, dalam rupiah kalau misalnya di Indonesia. Dan juga kita akan membahas bagaimana nilai itu diciptakan ya dari raw data hingga ke penggunaannya ya. Nah, ini semuanya kita bahas di pertemuan kali ini. Karena ya data kalau misalnya tidak digunakan, ya tidak akan bisa dikonversi ke dalam bentuk moneter atau yang memiliki nilai dalam bentuk uang. Jadi ada model-model bisnis ataupun penggunaan-penggunaan tertentu yang memampukan data ini dimanfaatkan sehingga bisa menghasilkan keuntungan atau keunggulan bagi perusahaan. Ini adalah jabaran materi-materi yang akan diberikan di pertemuan kali ini. Kita mulai dari perkenalan dan bagaimana kita melihat data itu sebagai aset ekonomi ya, hingga kepada pembahasan monetisasi data pada setiap level maturity dari big data yang dikeluarkan oleh TDWI. Nah, seperti biasa, saya memulai setiap pertemuan dengan suatu pertanyaan ya. Pertanyaan yang akan memprovokasi diskusi dan juga perenungan atau pemikiran lebih dalam mengenai big data dalam aspek-aspek tertentu. Nah, pertanyaan kali ini adalah bagaimana sih kita dapat memonetisasi atau menghasilkan uang atau nilai moneter dari big data. Tentunya ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan dan ini akan kita bahas beberapa ya di dalam pertemuan ini. Kita mulai dengan perkenalan atau pendahuluan ya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, data itu berkembang dengan pesat secara eksponensial, baik dari sisi volumenya, jumlahnya, maupun velocity, jadi kecepatan atau besaran transfer per detik, dan juga jenis-jenisnya itu makin banyak. Mulai dari struktur data, ya, data terstruktur, ya, relational database, teks, binary, dan tentunya masih banyak yang lain ya. Uh, Audio, video, terus still image, dan uh, berbagai macam format lainnya. Nah, data ini memiliki sifat yang spesifik, jadi data ini bersifat non-rival, ya. Artinya bisa diakses dan tersedia kapan saja dan tidak habis juga ya. Jadi ada aja, terus misalnya dikonsumsi, bisa dikonsumsi juga secara bersamaan oleh berbagai orang ya, berbagai pihak dan tidak habis juga ya. Jadi seperti itu. Jadi mirip-mirip dengan intellectual property. Terus bisa direplikasi, di copy ya. Dan nilainya itu bisa bertambah jikalau kita mengkombinasikannya dengan uh, sumber-sumber yang lain ya. Jadi kayak misalnya data yang satu kita gabungkan dengan data yang lain, kita akan memiliki penjelasan atau pengetahuan yang lebih jelas akan sesuatu ya. Terus monetisasi melibatkan uh, ada beberapa jenis di sini ya. Jadi ada direct revenue ya, perubahan nilai ke uang ya. Bagaimana menghasilkan uang dari sesuatu, monetisasi melibatkan direct revenue. Jadi misalnya kita jual sesuatu ya, baik dalam bentuk jasa maupun produk. Nah, kita jual, kita dapatkan nilai dalam bentuk uang. Terus monetisasi dalam bentuk yang lain adalah indirect value ya. Jadi misalnya kita bisa menggunakan data untuk efisiensi proses, jadi kita bisa lebih berhemat. Terus decision making, jadi kita bisa membuat keputusan yang lebih akurat, lebih tepat ya, sesuai dengan konteks. Terus juga kita bisa menggunakan data untuk meningkatkan customer experience. Jadi karena customernya senang,
sesuai dengan kebutuhannya, jadi dia akan spending lebih banyak uh, duit untuk menggunakan produk dan jasa kita. Nah, organisasi sekarang ini sudah memperlakukan data itu sebagai intangible capital. Ya, comparable lah dengan intellectual property atau brand ya. Terus para pembuat kebijakan juga menekankan pentingnya potensi ekonomi dari data ya. Tetapi meng-highlight atau menekankan bahwa diperlukan hal-hal yang lain juga supaya data ini bermanfaat secara ekonomi ya. Jadi misalnya governance, tata kelola, privacy, dan masalah-masalah distribusi ya. Keadilan lainnya yang itu harus baiknya diatasi. Jadi inilah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, kita melihat data itu sebagai aset yang bernilai ekonomi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa data itu bersifat non-rival intangible asset, artinya nilainya itu tidak berkurang, artinya ada satu barang itu bisa dimiliki atau dikonsumsi oleh banyak orang secara bersamaan. Berbeda dengan mobil ya, mobil itu misalnya dimiliki oleh satu orang, dipakai oleh satu orang, orang lain itu tidak bisa pakai ya secara bersamaan. Tapi data itu bisa ya, bisa dipakai secara bersamaan. Dan di sini dikatakan bahwa reuse often increase utility. Jadi kalau misalnya digunakan ulang, terus apalagi mungkin ditambah dengan informasi atau data-data yang lain, ya tentunya akan membentuk suatu pengetahuan yang lebih lengkap. Oke, terus key karakteristiknya adalah scalability and low marginal replication cost. Jadi data ini bisa direplikasi itu dengan sangat mudah. Terus context dependent value, jadi data ini bisa nilainya itu bisa ditingkatkan kalau misalnya dibuat dalam bentuk konteks ya, dikontekskan misalnya. Sedangkan dalam bentuk datanya, dalam bentuk mentah itu biasanya memerlukan processing dan analisis. Nah, nilainya ini akan semakin meningkat atau berubah, yaitu tergantung dari teknologi yang digunakan, terus regulasi yang ada, dan juga marketnya seperti apa. Nah, sedangkan pendekatan-pendekatan valuasinya, begitu dimonetize, ini bisa berdasarkan cost base, artinya biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan data tersebut ya. Bisa juga market base, jadi kita lempar ke market aja, tergantung mereka mau nilainya berapa ya, dia akan mencapai titik keseimbangan. Atau misalnya berdasarkan revenue based method, jadi seberapa besar pendapatan yang ingin kita capai, maka harganya itu kita tetapkan berdasarkan itu. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Google ini memperlakukan data ini sebagai balance sheet assets ya, sebagai aset. Nah, terus ya data mentah itu memiliki nilai intrinsic value-nya itu terbatas ya. Jadi nilai sebenarnya nilai manfaatnya itu akan muncul setelah transformasi data tersebut ke dalam insight, ya kadang disebut sebagai wawasan ya atau pengetahuan. Ada juga yang menyebutnya sebagai pencerahan. Terus kita juga punya model data information knowledge wisdom. Artinya data ini kalau dalam bentuk mentah tidak memberikan apa-apa ya. Jadi perlu diolah terlebih dahulu. Nah, kemudian kita mendapatkan informasi dari data tersebut. Jadi kita pilih data yang relevan terhadap suatu konteks. Nah, informasi-informasi yang berulang itu bisa kita ekstrak menjadi suatu pattern ya, yang akhirnya kita bisa memahami, oh ternyata ada pengetahuan, ada pola relasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, baru kemudian kita bisa tarik ini ke dalam bentuk wisdom. Wisdom di sini adalah penggunaan
pengetahuan secara kontekstual sehingga itu bisa memberikan benefit ke perusahaan ya, perusahaan. Jadi harus ada penggunaan atau pengetahuan secara kontekstual yang mana pengetahuan dari pola-pola yang diperoleh melalui data dan informasi itu bisa digunakan dengan tepat. Nah, kemudian untuk pemanfaatannya dari data sampai dengan wisdom itu kita menggunakan advanced analytics. Jadi kita menggunakan metode-metode yang ada di machine learning dan AI untuk mengekstraksi pola-pola dan memprediksi dari data yang ada. Nah, agar benar-benar bermanfaat, maka di perusahaan itu harus memiliki budaya atau misalnya tata kelola atau kepemimpinan yang memang kritis dan menyadari bahwa data itu penting sehingga bisa dimanfaatkan untuk business impact. Jadi data driven culture lah seperti itu. Nah, biasanya di sini diklaim bahwa data driven firms atau perusahaan-perusahaan yang data driven yang berbasis data atau dikendalikan oleh data ya. Nah, itu biasanya lebih superior dalam decision making. Lebih cepat dalam berinovasi dan mampu meningkatkan pengalaman customersnya. Ya, dengan data, misalnya kita punya dashboard ya, kita monitor penjualan hari ini, mana yang barang yang paling laku, mana barang yang mungkin paling tidak laku. Kalau misalnya itu disajikan dengan tepat ya dan cepat, nah, perusahaan akan mampu bereaksi dengan lebih tanggap ya terhadap perubahan itu atau keadaan tersebut. Nah, dari situ kemudian bisa muncul ide-ide, mungkin mengkombinasikan antara produk satu dengan produk yang lain, dibundle, dijadikan satu paket, sehingga penjualan itu bisa makin meningkat. Jadi, untuk mendapatkan nilai tersebut ya, membutuhkan alignment ya, holistic alignment antara teknologi, tata kelola ya, dan juga kesiapan dari organisasi. Nah, kita lanjut lebih dalam lagi ke dalam bentuk nilai bisnis dan ekonomi dari data. Nah, nilai bisnis dan ekonomi dari data itu ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah direct value, atau revenue creation. Jadi data itu dapat dimonetisasi, diuangkan ya secara langsung itu melalui penjualan, license ya, langganan, atau membenamkan atau menambahkannya itu ke dalam penawaran-penawaran yang baru. Jadi misalnya targeted advertising models dari Google dan Facebook. Ya. Jadi misalnya ya kita jualan data customer ya. Artinya kita mencoba mencocokkan. Kalau misalnya Google dan Facebook ada pelanggan yang ingin mengiklankan barangnya itu, ya, itu kita salurkan ke orang-orang yang memang kira-kira cocok dengan barang tersebut, ya, supaya nanti customernya itu atau pengguna Google dan Facebook itu membeli produk-produk dari customer Google dan yang mengiklankan tadi. Oke, terus kemudian contoh yang lain adalah financial services, banking, ya, pemberian kredit dan lain sebagainya, ataupun produk-produk lainnya ya. Biasanya itu dengan menggunakan predictive analytics mereka bisa membuat produk-produk kredit ya yang memang itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dari customers. Kemudian mobility firms seperti Uber dan Grab memanfaatkan geolocation dan pola kemacetan, jarak, dan lain sebagainya itu untuk mengeset pricing dari platform mereka. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain
yang menunjukkan bagaimana data itu bisa dimonetisasi ya. Dan ya suksesnya itu bergantung pada ya kualitas datanya, regulatory compliance, kepatuhan terhadap aturan-aturan pemerintah, ya, terus bagaimana meningkatkan trust dari user. Jadi di sini lebih kepada penjualan langsung. Nah, terus kemudian ada juga indirect value. Indirect value di sini itu lebih kepada pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Jadi data ini digunakan untuk meningkatkan operasi ya, dengan menggunakan analytics ke atas proses-proses internal yang terjadi dalam suatu perusahaan. Nah, dengan adanya predictive maintenance ini ya, misalnya ada predictive maintenance ya, kita bisa mengurangi biaya downtime dari manufacturing dan logistik. Jadi kita tahu kapan saatnya mesin-mesin itu harus di maintenance sehingga downtime itu tidak terjadi atau dikurangi. Ya, kerusakan mesin itu bisa dikurangi. Terus supply chain, kita bisa meningkatkan atau mengoptimasi procurement, inventory, dan distribution. Kemudian di bidang healthcare, electronic health records itu dapat digunakan untuk meningkatkan diagnostik atau perawatan ya. Kemudian finance untuk pencegahan ya, pendeteksian fraud detection. Ya di sini dikatakan bahwa indirect values is often more sustainable karena dia akan meningkatkan operasi-operasi internal ya, proses-proses internal yang memang itu akan terus dipakai, dipakainya lama lah ya, dibandingkan mungkin dijual sebagai suatu produk. Karena secara proses bisnis itu cenderung lebih stabil dibanding misalnya produknya, data yang dijual sebagai produk. Nah, selain itu ada juga strategic value. Nah, strategic value ini gunanya adalah untuk menghasilkan competitive advantage. Artinya keunggulan yang memampukan suatu perusahaan atau organisasi itu berkompetisi dengan kompetitornya. Jadi di sini dikatakan bahwa strategic value lies in unique capabilities. Jadi data ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan insight atau inovasi yang mungkin itu tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi contohnya misalnya Netflix, maksudnya pihak lainnya. Contohnya adalah Netflix atau Amazon. Behavioral data, ya, data dari interaksi pengguna dengan aplikasi yang mereka bangun, itu digunakan untuk melakukan personalisasi, ya, meningkatkan loyalty dan reduce churn. Jadi mengurangi tingkat customer itu meninggalkan produk mereka, meningkatkan loyalitas ya, dan juga memberikan personalisasi. Jadi ya rekomendasi barang, rekomendasi video-video yang sejenis mungkin ya, yang sesuai dengan minat dari seorang customer. Nah, terus kemudian IoT and supply chains ini mampu meningkatkan responsiveness dan reliability. Jadi ada monitor yang berkelanjutan yang menilai atau mengukur, memonitor performance dari supply chain tersebut. Jadi kapan harus melakukan maintenance ya, pencegahan dan lain sebagainya. Terus data-driven firms innovate faster ya, jadi berinovasi lebih cepat, lebih dapat mendeteksi trends ya, dan beradaptasi dengan lebih cepat. Terus yang lain adalah platform like Google atau Alibaba build network effects creating barriers to entry. Nah, perusahaan-perusahaan yang sebesar Alibaba dan Google itu sudah
menggunakan data ini dengan sangat advance ya. Produk satu terhubung dengan produk yang lain, data-datanya yang dihasilkan dari produk satu ke produk yang lain, itu luar biasa ya. Jadi misalnya lokasi, geolocation, terus juga mungkin pola search dari seorang user atau sekumpulan user di lokasi tertentu, itu mungkin sudah bisa dimanfaatkan untuk memprediksi atau melakukan profiling atas customer yang ada di dalam suatu lokasi tersebut. Tentunya, nah itu akan memberikan competitive advantage sudah sangat besar ya. Jadi kalau misalnya ada pesaing baru itu sudah sangat sulit untuk bersaing dengan Google dan Alibaba. Oke, jadi ya seperti itu strategic value bisa memberikan competitive advantage yang sangat luar biasa ya. Kita masuk ke bisnis model. Jadi ada beberapa bisnis model yang bisa digunakan dalam memonetisasi data yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jadi yang pertama mungkin adalah subscription and licensing models. Jadi kita produksi data, dan data yang kita produksi itu bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi lain atau individu dengan menggunakan model subscription ya atau licensing. Jadi kita jual lisensinya. Selama kita bisa jual lisensinya itu, ya orang akan bayar ke kita ya atau langganan ke kita untuk mendapatkan data tersebut. Contohnya misalnya di finance ada Bloomberg atau Reuters ya yang menjual data saham misalnya atau ekonomi dan lain sebagainya ya yang itu bisa digunakan oleh customers. Terus yang lain adalah perusahaan-perusahaan software as a service ya, misalnya ERP ataupun dokter atau apapun online application ya. Itu biasanya mereka menjual softwarenya ya, tapi untuk fitur analitik yang lebih advance, nah itu yang memanfaatkan data interaksi pengguna dengan aplikasi mereka, itu kita harus bayar lagi. Jadi itu bentuk hybrid ya, bentuk hybrid. Nah, challenge-nya, tantangannya adalah pricing strateginya seperti apa, terus IP protection-nya seperti apa, dan bagaimana mencegah unauthorized redistribution dari data yang di-share ke mereka. Nah, bentuk bisnis model yang lain adalah advertising atau targeted marketing. Nah, platform seperti Google, Facebook, atau sosial media lainnya ini tentunya punya profiling terhadap setiap usersnya, ya, baik secara individu maupun mungkin kelompok ya, baik kelompok yang terlepas dari suatu geolocation ya, ataupun mungkin customers yang berada dalam area atau daerah tertentu. Oke, dengan adanya ini, profiling tersebut, ya targeted marketing itu bisa dijalankan. Jadi misalnya ada perusahaan yang ingin beriklan ke anak-anak muda, tentunya Google ataupun perusahaan-perusahaan besar ini sudah tahu kira-kira ke siapa aja produk tersebut akan dikirim. Ya tentunya mungkin akan beda misalnya customer di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, dan seterusnya. Semuanya sudah ada profilingnya. Oke, jadi seperti ini yang disebut dengan advertising dan targeted marketing. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan data as a service. Jadi ini mirip-mirip dengan software as a service ya. Tapi mungkin yang dijual itu penekanannya lebih kepada datanya. Jadi contohnya mungkin situs cuaca ya atau climate gitu yang mengukur suhu dan ramalan cuaca ya. Nah, itu kita bisa mengakses data mereka dari penggunaan API yang disediakan. Atau mungkin kita memiliki banyak sensor yang membaca data secara real time, itu juga bisa kita jual.
sebagai data as a service. Dan tentunya data-datanya ini itu bisa digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang membutuhkan data tersebut. Contohnya mungkin di Indonesia itu ada perusahaan yang namanya Nafas ya. Nafas yang menyebarkan sensor-sensor tingkat kualitas udara itu ya dikoleksi, baru kemudian datanya ini nanti akan dijual ke perusahaan-perusahaan yang lain yang membutuhkan. Nah, terus ada juga marketplace dan platform models. Jadi ini lebih kepada Amazon, ya seperti Amazon ya. Tapi yang dijual di situ mungkin lebih spesifik kepada data. Jadi ada market dan ada banyak pihak atau perusahaan yang menjual datanya di market tersebut. Terus ada juga model-model hybrid ya, kombinasi dari cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi misalnya ya software as a service, subscription, ada kita jualan software, service, tetapi untuk fitur advance-nya ya mungkin kita atau kebutuhan data yang lain ya itu juga kita jual tapi dengan harga yang terpisah gitu. Kemudian telecoms juga ini sudah biasa ya, jadi selain menjual paket-paket data, ya mereka juga memberikan targeted ads ya. Jadi yang mau beriklan silahkan kita bayar, nanti kita sebarkan ke customer seperti itu. Oke, jadi ada banyak cara ya. Terus mungkin emerging trends-nya mungkin di sini saya sebutkan ada beberapa. Yang misalnya kayak blockchain dan data tokenization ya. Jadi ini pada dasarnya adalah kita menjual data tetapi dalam bentuk token misalnya NFT gitu ya. Yang dijual mungkin bukan gambar tapi data. Nah, itu juga bisa dilakukan. Terus yang lain mungkin kombinasi antara AI, kita beri kapabilitas AI, tapi kita juga jualan datanya. Kalau misalnya ingin AI-nya itu di training dengan data yang lebih lengkap. Nah, keuntungan dari cara ini adalah fleksibilitas ya, dan diversify revenue. Jadi pendapatan dengan jalur diversifikasi. Oke, challenge-nya governance, cross-border regulation, transparency, and trust. Ya, kita masuk ke big data value chain. Nah, jadi pada intinya values-nya itu bergerak dari raw data, terus move through stages ya untuk menciptakan value yang lebih bermakna bagi customers ya, yang bisa dijual. Nah, typical stage-nya adalah seperti ini ya, jadi ada data acquisition. Jadi ini adalah langkah di mana kita mengkoleksi data dari sumber-sumber terstruktur maupun tidak terstruktur. Baru kemudian kita simpan ya, kita integrasikan baik itu cloud, lakes maupun warehouse. Baru kemudian setelah itu kita processing dan cleansing, termasuk di dalamnya adalah misalnya adalah extract, transform and load, error removal atau normalization. Nah, setelah datanya siap, baru kemudian kita melakukan data analytics dan interpretation. Jadi bisa menggunakan statistik, bisa menggunakan metode visual, deskriptif, bisa menggunakan machine learning, ataupun AI methods untuk mengekstraksi pola atau kesimpulan-kesimpulan tertentu. Di sisi yang lain, baru kemudian kita juga bisa memvisualisasikan atau mempresentasikan data-data atau hasil analisis yang ditemukan. Bisa dalam bentuk report, dashboard, ataupun storytelling. Nah, value creation-nya adalah pada saat pengetahuan yang sudah diekstrak itu kita gunakan. Jadi, bisa kita jual ya data atau reportnya atau kesimpulannya itu. Atau mungkin kita terapkan sebagai strategis untuk meningkatkan revenue dari suatu organisasi. Bisa juga untuk meningkatkan efisiensi atau misalnya kita ingin kesimpulan-kesimpulan yang
kita dapatkan itu bisa mempengaruhi masyarakat sosial ya. Jadi value-nya itu muncul setelah kita melakukan transformasi dari data mentah. Jadi bukan dari data mentahnya itu ya kita memperoleh nilai. Nah, ternyata setelah ditelaah, ternyata kalau misalnya kita mau bisnis juga, ingin monetisasi, di setiap tahapan ini kita bisa memberikan service tertentu. Jadi misalnya data di bagian acquisition ya, perusahaan-perusahaan kan butuh data. Jadi kita bisa membuat yang namanya data as a service untuk dikonsumsi oleh market. Kemudian ada storage atau integration, kita bisa memberikan layanan storage dan integration ya. Bisa licensing, bisa subscription. Kemudian ada juga processing ya. Processing, kita bisa memberikan jasa atau layanan untuk memproses data. Misalnya data cleansing misalnya ya. Data overriding, encryption, pengacakan, dan lain sebagainya. Juga bisa. Terus yang lain adalah analytics. Kita bisa menyediakan layanan untuk analytics dari data-data yang diberikan oleh customer. Terus visualisasi juga data ya. Premium dashboard, contextual ad, advertising. Kemudian yang keenam adalah utilization. Jadi dari data-data yang diberikan oleh customer itu kita bisa manfaatkan untuk ya meningkatkan kualitas produk atau layanan ya. Misalnya kayak recommender system dan iklan. Oke, terus ada juga full chain management. Jadi diverse ya. Sustainable revenue stream. Oke, jadi semua tingkatan ini itu juga kita bisa monetisasi. Kemudian ada yang value chain ini merupakan key enabler for data monetization. Nah, kalau yang sebelumnya itu lebih kepada kita menjual data yang kita produksi sendiri ya. Ternyata data itu juga bisa digunakan untuk internal ya. Jadi kita bisa gunakan data untuk internal optimization dan proses efisiensi. Jadi datanya itu tidak kita jual, tetapi kita gunakan secara internal untuk meningkatkan kinerja dari operasi internal kita. Nah, bisa melalui operational efficiency, jadi IoT sensors, ya, atau itu memampukan kita melakukan predictive maintenance, reducing downtime, dan cost. Kemudian ada proses optimization, ya, jadi machine learning, support, anomaly detection, and what if analysis for better decision. Ya, jadi terus employee productivity, ya, jadi kita bisa menggunakan data untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Ada real time monitoring juga. Kemudian selain ke proses employee, bisa juga kita terapkan di dalam quality control. Jadi kita berdasarkan data, kita bisa tahu karakteristik barang mungkin yang kualitasnya seperti apa ya. Bahan baku tahan berapa lama, terus ya mempredik defek kapan mobil mungkin akan rusak dan lain sebagainya. Terus intinya adalah quality control ya dalam produksi barang. Terus nilai yang ditawarkan itu mungkin tidak langsung dalam bentuk uang ya, tetapi ada benefit-benefit internal ya yang membuat kinerja perusahaan itu jadi lebih efisien dan produknya itu bisa jadi lebih bagus. Nah, selain itu data drives innovation and customer centric strategies juga. Jadi misalnya data driven products, contohnya adalah connected cars. Jadi ini inovasi, salah satu ide novelty terbaru ya, di mana masing-masing mobil
Mobil kan tidak hanya sekedar mekanik lagi sekarang, tapi sudah banyak komponen digitalnya, ya, banyak datanya. Jadi mobil satu bisa berkomunikasi dengan yang lain, sehingga data-datanya itu bisa digunakan untuk memprediksi navigasi, ya, real time monitoring dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada macet di depan, mobil di depan itu bisa memberitahukan mobil di belakang bahwa ada kemacetan misalnya, ya, atau misalnya baru terjadi kecelakaan yang mungkin kalau misalnya menggunakan lewat satelit atau koneksi internet secara langsung itu lebih butuh waktu. Tapi kalau misalnya langsung peer to peer dari mobil satu ke mobil yang lainnya, itu mungkin akan lebih cepat, ya. Terus smart services dan personalization. Jadi e-commerce and banking use recommendation on predictive offers berdasarkan personalisasi. Terus meningkatkan customer experience, social media analytics, track sentiment, improve loyalty and satisfaction, ya. Semuanya ini karena personalisasi offering berdasarkan data history customer. Terus ecosystem services juga bisa kita gunakan. Jadi misalnya data record pasien, ya, itu mungkin bisa kita kombinasikan dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya. Jadi misalnya medical record ke dokter-dokter yang lain, misalnya, ya, ahli gizi, ke apotek, ataupun juga mungkin ke supermarket, ya, untuk mengontrol pola konsumsi makanan dari customer-nya ini. Oke, itu adalah contoh-contoh penggunaan data, ya, untuk new product, services, dan customer experience. Nah, value data juga itu bisa kita kembangkan melalui kolaborasi. Jadi melalui partnership, bisa juga melalui data sharing dan ekosistem. Nah, strategic partnership di sini misalnya perusahaan telekomunikasi dan pemerintah bisa menggunakan data mobility, ya, dan geolocation untuk traffic planning misalnya, untuk mengurangi kemacetan di kota. Terus data sharing, ya. Jadi misalnya hospitals, misalnya di Jakarta itu ada konsorsiumnya, jadi bisa berbagi data customer sehingga datanya itu bisa lebih banyak dan mewakili kondisi di suatu daerah tersebut, ya, atau misalnya dalam skala negara, sehingga diagnosisnya itu bisa lebih tepat. Ya, makin banyak data kan makin bagus, ya, untuk AI ataupun machine learning. Oke, data ekosistem, jadi e-commerce platform mengintegrasikan sellers, buyers, logistik, dan payment. Nah, ini sudah biasa kita alami juga, ya, misalnya order barang dari Tokopedia atau online store, ya, atau e-commerce, itu biasanya sudah link dengan logistiknya. Nah, challenge-nya adalah privacy, security, fair value distribution, demand strong demand strong governance. Bagaimana kolaborasi ini itu bisa memberikan value yang adil ke semuanya. Terus kan ada data-data yang dibagi, ya. Nah, bagaimana privasi dari customers itu tetap terjaga. Demikian juga keamanan data tersebut bisa tetap terjaga. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, ya, ecosystem based value, nah, network effects-nya ini bisa meningkatkan inovasi dan digital growth-nya. Ya, inovasinya yaitu jaringan komunikasinya seperti itu yang sangat kompleks dan, ya, saya kira sangat luar biasa. Nah, monetization juga ini bisa kita lihat dari sisi maturity level, ya. Nah, di sini levelnya saya gunakan dari TDWI, Transforming Data with Intelligence. Nah, kalau ditinjau dari sisi maturity model, nah, di awal ini
kalau misalnya perusahaannya itu masih berada di tahap awal ya, jadi datanya itu remains fragmented ya, silos, masing-masing departemen itu punya data-data tersendiri, terus masih menggunakan basic reporting. Jadi value-nya itu limited to simple internal efficiency aja. Jadi tidak ada real monetization. Baru kemudian setelah early ya, basic analytic infrastrukturnya itu baru dibangun ya. Sudah dibangun. Jadi monetization-nya itu limited kepada cost saving ya. Terus inventory optimization dan simple analytics. Nah, kemudian beberapa organisasi itu biasanya mulai bereksperimen dengan men-sharingkan data agregasi dari berbagai departemen. Mulai ada sentralisasi bersama. Terus setelah establish, datanya itu menjadi terintegrasi cross unit. Jadi ada kayak semacam data sentral ya, dan semuanya masuk ke situ. Misalnya kalau di universitas sendiri, biasanya tiap-tiap departemen itu punya data dosen tersendiri. Tapi kalau misalnya sudah terintegrasi, sudah established, biasanya hanya ada satu master untuk data dosennya. Terus kemudian di sini disebutkan predictive analytics applied in core processes. Jadi predictive analytics-nya ini sudah mulai cukup sering digunakan ya, menjadi bagian dari core processes. Nah, dari sini kemudian perusahaan sudah mulai bisa menjual data karena sudah ada data yang cukup mature ya. Nah, ini bisa di-expand ke data licensing, subscription dashboard, dan internal analytics services. Jadi misalnya pola mahasiswa yang baik gimana ya, yang nilainya bagus, nah itu ada historinya kan sudah cukup lama dan terintegrasi. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira mahasiswa mana yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Gitu. Kemudian kalau misalnya sudah masuk ke mature, budaya data-driven culture-nya itu sudah mulai sudah terbentuk ya. Jadi AI, machine learning itu digunakan secara umum lah ya ke seluruh departemen. Monetization-nya ini mulai diverse ya. Jadi ada data as a service misalnya, ada jualan data mahasiswa mungkin ya. Tapi tidak yang merujuk ke suatu individu ya, tapi secara umum agregasi atau pakai anonymization. Bisa dijual di data marketplace, bisa ataupun data driven advertising. Oke. Terus mungkin ada ke customer internalnya ya. Jadi dari mahasiswa sendiri sebenarnya kalau untuk universitas kita bisa mencari tahu kira-kira sekolah mana yang mungkin paling yang bisa menyumbangkan dana atau monetization yang paling besar ya. Jadi ke sekolah-sekolah seperti itu yang nantinya suatu universitas akan fokus untuk beriklan. Kemudian data becomes the core of the business model kalau misalnya sudah advance ya. Jadi datanya ini sudah bisa digunakan untuk menghasilkan competitive advantage. Ya. Nah, kalau yang ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin berskala nasional, yang mungkin sudah punya infrastruktur yang mantap ya, yang canggih untuk melakukan melakukan analisis advance lainnya ya. Oke, jadi kalau misalnya perusahaan sudah ada di sisi advance, data is a strategic capability ya, dan sangat solid untuk direplikasi oleh perusahaan-perusahaan lainnya, melayani sebagai primary source of competitive advantage. Nah, kita masuk kesimpulan. Jadi data itu telah bertransformasi ya menjadi strategic asset. Jadi aset strategis yang mendrive atau mengarahkan
pertumbuhan bisnis, efisiensi, dan inovasi. Kemudian value-value ya, itu realisasinya itu bisa secara langsung, direct, melalui penjualan produk dan service, bisa juga indirectly, jadi kita bisa meningkatkan efisiensi dari suatu perusahaan atau organisasi, atau strategically, jadi secara strategis. Jadi bagaimana data itu bisa digunakan untuk menghasilkan competitive advantage. Jadi value yang diberikan oleh data itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya ya, systematic stages dari akuisisinya, dari raw data hingga kepada penggunaan informasi dan juga pengetahuan yang dihasilkan. Kemudian model monetization ini ada banyak juga, bisa untuk advertising, targeted advertising, profiling ya, customer segmentation, bisa juga melalui subscription, bisa juga data as a service, jual di marketplace, ataupun kombinasi di antara semuanya ini. Jadi monetization models ini memberikan peluang-peluang yang beragam ya, but sustainable. Tetapi keberlanjutan itu bergantung kepada governance, trust, dan ethics. Jadi bukan hanya menyediakan layanan dan data saja, tapi ada sisi lain ya. Governance penting, tata kelola bisa agar terpercaya ya, dan juga etika itu harus dijaga. Nah, organisasi yang men-treat atau memperlakukan data sebagai kapabilitas inti dari perusahaan tersebut harusnya sih akan lebih kompetitif dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya ya di dalam ekosistem yang sudah sangat digital saat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi para pendengar.